Di tengah dunia yang serba cepat dan jujur aja penuh tekanan, pernah ngerasa nggak sih susah banget nyari ketenangan yang benar-benar sejati? Nah, ternyata ada sebuah kunci yang nggak cuma nawarin ketenangan jiwa, tapi juga diyakini sebagai salah satu jangan keselamatan. Hari ini, kita bakal bahas tuntas soal ini. Menemukan ketenangan lewat sholat malam. Oke, jadi perjalanan kita hari ini bakal kayak gini. Kita mulai dari ngeliat tantangan di dunia modern, terus kita cari jawabannya di heningnya malam. Setelah itu, kita bedah manfaatnya dari sisi spiritual dan ilmiah, lanjut ke panduan praktisnya, dan terakhir, gimana caranya memulai kebiasaan baru yang bisa mengubah hidup ini. Oke, pertama-tama, biar kita semua sepaham, kita harus lihat dulu konteksnya. Pencarian akan kedamaian batin itu bukan hal yang sepele loh. Ini adalah tantangan yang nyata banget dan dihadapi banyak orang, apalagi di zaman sekarang. Coba deh, kita lihat angka ini. 1 dari 3 remaja di Indonesia ternyata berjuang dengan masalah kesehatan mental. Ini bukan cuma statistik. Ini cerminan dari kegelisahan dan tekanan yang nyata di masyarakat kita. Ini nunjukin betapa kita semua butuh solusi. Pertanyaannya jadi simpel kan? Di tengah semua kebisingan, semua kesibukan, di mana sih kita bisa nemuin ketenangan? Tempat buat recharge jiwa kita? Ternyata jawabannya mungkin tersembunyi di waktu saat kebanyakan dari kita lagi tidur pules. Dan inilah jawabannya. Solusi itu ada di sepertiga malam, lewat praktik sholat malam dan zikir. Sebuah waktu yang spesial banget buat kita berkomunikasi langsung sama Sang Pencipta, tanpa gangguan. Terus zikir itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, zikir itu artinya mengingat Allah. Ini adalah inti dari sholat malam, sebuah praktek yang secara sadar kita lakukan buat menenangkan hati dan pikiran, yang membawa kita lebih dekat sama sumber ketenangan itu sendiri. Jadi, poin pentingnya di sini, zikir itu bukan sekedar ritual biasa. Ini adalah sebuah bentuk terapi spiritual, sebuah metode penyembuhan buat jiwa yang dirancang untuk memperbaiki dan memperkuat kesehatan mental kita dari dalam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget nih. Kita bakal lihat gimana praktek ini bekerja, baik dari sisi janji spiritualnya maupun dari apa yang bisa dibuktikan oleh sains modern. Kekuatannya itu benar-benar nyentuh hati dan otak kita. Dari sisi spiritual, jaminannya itu udah jelas dan kuat banget. Seperti yang ada di Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini adalah sebuah janji pasti bahwa ketentraman hati yang kita kejar-kejar itu bisa ditemukan lewat dzikir, lewat ingatan kita kepada Allah. Nah, ini dia yang luar biasa. Ternyata keyakinan ini sejalan loh sama sains. Secara ilmiah, zikir itu bisa memicu gelombang alfa di otak, gelombang yang sama yang muncul pas kita lagi rileks atau meditasi. Gak cuma itu, zikir juga merangsang sistem imun kita dan bantu tubuh ngelola stres. Bahkan secara psikologis, bisa memperkuat kontrol diri kita. Keren banget kan? Oke, kita udah bahas kenapanya dan apanya. Sekarang, mari kita beralih ke bagian gimananya. Ini bagian yang praktis banget dan bisa langsung Anda coba. Jadi gini, ada 2 jenis utama sholat malam yang perlu kita tahu. Pertama, sholat sunnah lail. Ini dilakuin sebelum tidur, cocok banget buat teman-teman yang kerja shift malam atau yang nggak bisa tidur setelah isya. Yang kedua, ada sholat tahajud. Ini yang lebih utama, dilakuin setelah kita bangun tidur, walaupun tidurnya cuma sebentar. Jadi fleksibel banget kan, bisa disesuaikan sama kondisi kita. Terus, kapan waktu terbaiknya? Nah, waktu yang paling mustajab itu ada di sepertiga malam terakhir. Anggap aja ini golden hour spiritual, waktu di mana koneksi kita diyakini lagi kuat-kuatnya, waktu yang paling pas buat berdoa dan curhat sama Allah. Lalu gimana cara nentuin waktunya? Gampang kok, nggak ribet, cuma butuh 4 langkah. Pertama, catat waktu maghrib dan subuh. Kedua, hitung total durasi malamnya. Ketiga, bagi 3 aja durasi itu. Terakhir, kurangi hasil pembagian tadi dari waktu subuh. Contoh di layar ini udah jelas banget kan? Gampang buat diikutin. Dan ini bukan cuma teori loh, kutipan ini bukti nyatanya. Komentar dari seorang pekerja shift malam ini nunjukin kalau dengan pemahaman yang benar, sesibuk apapun jadwal kita, ibadah yang berharga ini tetap bisa dilakukan. Selalu ada jalan. Oke, ini dia bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting. Gimana caranya kita mengubah semua pengetahuan ini jadi sebuah kebiasaan yang awet? Gimana caranya menjadikan sholat malam ini bagian dari hidup kita? Kuncinya cuma satu, mulai dari yang kecil, nggak usah muluk-muluk. Coba deh mulai dengan 2 rakaat aja dulu.
Ingat ya, tidur sebentar aja udah cukup buat bisa tahajud. Dan yang paling penting, manfaatin momen sujud buat bener-bener curhat. Karena konsistensi itu jauh lebih utama daripada kuantitas. Dan kenapa ini semua jadi penting banget? Karena membiasakan sholat malam itu bukan cuma soal nyari ketenangan sesaat. Ini adalah soal membentuk karakter, menjadi ciri orang yang soleh, dan pada akhirnya ini dianggap sebagai salah satu kunci masuk surga. Ini investasi kita buat dunia dan akhirat. Jadi setelah semua yang kita bahas, pertanyaannya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Satu keputusan, satu malam, itu punya potensi buat mengubah segalanya. Pertanyaannya, kapan Anda akan memulai?